Halo, bertemu lagi dengan Pak Nuk dan Pak Indro, Prodi Informatika UKDW di dalam mata kuliah Teknik Animasi minggu ke-9. Ya, kita mengambil dari buku Lamberta chapter 11 Fisika Bola Biliar. Ya. Ya, apa yang akan terjadi jika dua buah benda bertumbukan? Ya, di dalam fisika gerak, kedua benda tersebut pasti akan mengalami lentingan atau yang namanya memantul. Ya. Di dalam hukum fisika gerak, ada dua hukum yang berlaku di dalam kejadian ini, yaitu hukum kekekalan momentum dan hukum kekekalan energi kinetik. Apa yang dimaksud dengan momentum? Ya, momentum suatu benda yang bermasa M dan bergerak dengan kecepatan V dapat dihitung dengan formula P sama dengan M kali V. Ya. Energi kinetik suatu benda yang mempunyai massa M didefinisikan sebagai usaha yang dibutuhkan untuk menggerakkan benda dari keadaan diam hingga mencapai kecepatan V yang diberikan oleh rumus EK sama dengan setengah mv kuadrat. Hukum kekekalan momentum dan hukum kekekalan energi kinetik. Total momentum dari suatu sistem adalah kekal atau tidak berubah. Artinya apa? Momentum sebelum dan sesudah tumbukan sama. Yang kedua, total energi kinetik suatu sistem adalah tetap, yaitu energi kinetik sebelum dan sesudah tumbukan totalnya adalah sama. Ya. Nah, misalkan diberikan dua benda dengan massa masing-masing M1 dan M2. Kecepatan masing-masing sebelum tumbukan adalah U1 dan U2. Apabila kedua benda tersebut bertumbukan, maka hukum kekekalan momentum dapat dinyatakan dengan formula M1V1 plus M2V2 sama dengan M1U1 tambah M2U2. Ya. Dan hukum kekekalan energi kinetik yang dirumuskan dengan ya, EK1 ditambah EK2 setelah tumbukan akan sama dengan EK1 tambah EK2 sebelum tumbukan. Ya. Jadi di sini dalam konteks ini adalah V1 itu kecepatan benda pertama setelah tumbukan, V2 adalah kecepatan benda kedua setelah tumbukan. Nah, ini yang nanti akan kita cari. Ya. Nah, bagaimana menghitung kecepatan benda setelah tumbukan? Ya, kita bisa menggunakan dua persamaan, yaitu persamaan kekekalan momentum dan persamaan kekekalan energi kinetik. Ya. Jadi M1 V1 plus M2 V2 sama dengan M1 U1 M2 V2. Ya. M1 kita pindah ke sebelah kiri ya supaya mengumpul dengan M1. Nah, kemudian setelah itu kita faktorkan ya, kita keluarkan M1 kali V1 minus 1. Nah, kita udah punya satu persamaan ini ya, persamaan satu. Kemudian persamaan energi kinetik ya, setengah, setengahnya kita hilangkan ya, sehingga mendapat M1V1 kuadrat tambah M2V2 kuadrat sama dengan M1U1 kuadrat plus M2U2 kuadrat. Ya, M1 pindah ruas lagi ya menjadi M1 pindah ke sebelah kiri ya. Hingga kita peroleh M1V1 kuadrat min U1 kuadrat sama dengan M2 kali U2 kuadrat min V2 kuadrat ya. Dengan menggunakan perkalian sekawan, ya, A kuadrat min B kuadrat itu A min B kali A plus B. Ya. V1 min U1 kalikan V1 plus U1. Ya, di sini M2 kalikan U2 min V2 kalikan U2 plus V2. Ya. Nah, di sini kita sekarang punya faktor M1 V1 minus 1. Nah, ini kan sama dengan di sini. M1 U1 V1. Nah, ini ternyata sama dengan ini. Nah, ya, sama dengan sebelah kanan ini. Nah, jadi ini bisa kita hilangkan. Seret. Nah, ya. Sehingga kita peroleh persamaannya adalah V1 plus U1 sama dengan U2 plus V plus 2. Ya, kita lanjut ke slide berikutnya. Ya. Nah, V1 U1 plus U sama dengan U2 plus V2.
ya. Ini V2 pindah ruas ke sebelah kiri, ya, kita peroleh V1 min V2 sama dengan U2 min U1. Ya. Kemudian masing-masing ruas kita kalikan dengan M2. Nah, ya. M2, M2. Nah, sehingga kita peroleh apa? M2 V1 min M2 V2 sama dengan M2 U2 min M2 U1. Kita gabungkan lagi dengan persamaan 1 tadi. Nah, ya. Ini persamaan 1, ini persamaan 3. 3 plus ya, persamaan 4. Nah, kemudian kita jumlahkan. Nah, kalau jumlahkan kan ini menjadi hilang. Nah, ya. Kita peroleh M1 plus M2 kali V1, ya, kali V1 sama dengan M1 plus U1, ya, ini hilang. Oh, jumlahkan ya. M1 min U1 ini ya. M1 min M2 dengan U1-nya. Sedangkan yang U2-nya adalah M2 2 kali. Nah, ya. Sehingga kita perlu apa? V1 sama dengan. Nah, inilah kecepatan akhir dari bola pertama. Nah, ya. Ini formulanya untuk menentukan itu. Jadi diperoleh kecepatan akhir bola pertama adalah ini formulanya, ya. Dengan cara yang serupa diperoleh rumus untuk V2, yaitu V2 sama dengan M2 min M1 kalikan U2 plus 2 M1 U1 per M1 plus M2. Jadi kita tinggal menggunakan formula ini, ya. Dengan inputnya massa 1, massa 2, kecepatan bola 1, kecepatan bola 2 sebelum tumbukan. Yang ini sesudah tumbukan, ya. Atau kalau kita menggunakan pendekatan resultan dari sudut pandang bola 1, ya, itu apa? V total sama dengan U1 dikurangi U2, ya, karena arahnya berbeda, ya. Sehingga V1 dihitung dengan formula kita, kemudian V2 ya berarti tinggal dibalik, ya. V2 sama dengan V total plus V1. Ya. Ya, sekarang kita masuk di skripnya, ya. Yang pertama apa? Yaitu tambahkan atribut massa yang kita mungkin belum punya kemarin-kemarin, ya. Tambahan atribut massa. Dis massa sama dengan 1. Nanti massa ini sebaiknya Anda sesuaikan dengan misalkan sama dengan radiusnya, ya. Massa dibuat sama dengan radius. Supaya apa? Kalau bolanya besar, berarti massanya besar. Kalau bolanya kecil, massanya kecil. Nah, gitu ya. Jadi bisa juga. Jadi tambahkan atribut massa. Ya. Bagaimana dengan skrip tumbukan 1 dimensi? Ya, kita tinggal hitung jarak bola, ya. Jadi artinya apa? Kita menggunakan tumbukannya, collision detection-nya menggunakan jarak bola aja, ya. Artinya kalau bolanya jaraknya kurang dari total 2 radius bola ini, maka dia sudah terkena, ya, detection, collision detection, ya. Nah, kita hitung aja. Pertama kita menggunakan pendekatan yang kedua tadi, yaitu Vx total sama dengan bola Rx min bola Gvx, ya, karena 1 dimensi arah X saja, ya. Kemudian bola Rvx kita tadi menggunakan formula yang kita punya, massa R dikurangi massa green, ya, dikalikan dengan kecepatannya ditambah 2 bintang bola G, ya, kalikan bola Vx dibagi bola R massa ditambah bola G massa, ya. Ini kemudian bola G-nya ini. Nah, ini tinggal memasukkan formula yang tadi ke dalam skrip kita. Bagaimana dengan skrip tumbukan 2 dimensi? Sama, ya, formulanya sama. Tinggal kita masukkan ada Vx dan ada Vy, ya, ada Vx, ada Vy. Nah, tapi ini belum cantik ini, ya. Kalau teman pengen lebih cantik lagi untuk gerakannya, teman-teman bisa menggunakan kemarin, ya, koordinat rotation, ya. Koordinat rotation. Jadi kalau misalkan ini ada 2 bola bertumbukan, ya. Nah, ini arah ke sana, ini arah ke sini dan sebagainya, ya. Kemudian teman-teman bisa menarik apa? Nah, ini kan ada sudutnya nih.
Nah, teman-teman bisa yang minggu lalu ya, gravitational ada tarik dulu ke sana supaya seperti lurus dulu. Nah, ya. Anda hitung Vx Vy, mantul Vx saja ya. Baru diputar putar balik. Ya, itu mungkin akan menjadi lebih pas ya. Jadi lebih pas, lebih menarik ya. Jadi ini gambaran dari apa namanya? Untuk gerakan yang 2 dimensi ya. Nah, sekarang masuk di tugas ya. Tugas harian yaitu apa? Membuat bola tumbukan 1 dimensi arah X saja yang tadi ya. Kemudian membuat bola tumbukan 2 dimensi ya, arah Vx dan Vy. Kemudian membuat bola banyak tumbukan plus kreasi sendiri ya. Jadi selalu kita setiap hari ada tugas harian ya. Karena ini sifat perkuliahan kita adalah learning by doing ya. Anda mengerjakan, Anda scripting, maka Anda belajar ya. Jadi lakukan saja, kerjakan, tugas kerjakan secara mandiri ya. Oke. Ini saya tunjukkan salah satu contoh tugas 3 kreasi sendiri ya, dengan apa namanya inspirasi dari filler ya, inspirasi dari filler ya. Jadi kalau Anda lihat di sini ya, Anda tinggal pakai mouse ditekan itu ya. Nah, pakai apa mouse up, mouse down ya. Kalau ketika mouse ditekan kemudian membesar, kemudian setelah dilepas mouse up dia jatuh ya. Kemudian dia pakai kecepatan tertentu ya, bisa jatuh bisa dengan kecepatan tertentu ya. Kemudian Anda lakukan mouse move ya, dalam konteks ini saya sembunyikan itu mouse move-nya ya. Mouse move-nya adalah apa? Ya, cek tabrakan ya, di dalamnya ada cek tabrakan, kemudian apa? Mantul tadi ya. Jadi ini contoh kreasi sendiri ya. Disilakan teman-teman nanti bisa mencoba ya. Ini tugasnya. Oke? Oke, terima kasih. Terus belajar ya. Sehat selalu. Tuhan memberkati. Oh ya, nanti Pak Indro juga akan upload video. Jadi teman-teman bisa belajar juga dari video yang diupload oleh Pak Indro. Ya. Tuhan memberkati.